Oke. Halo, Genmuts ya, panggil kita Genmuts sekarang. Udah nggak kolaborator bergerak lagi. Meskipun agak alay tadi. Tapi kayak lebih apa maksudnya Mahmud. Lebih ear catching ya. Dan nggak ear catching sih, nggak kelihatan. Genmuts. Halo Genmuts. Selamat datang di Ruang Gerak Indonesia, edisi Masyarakat Bertanya Intelektual Menjawab. Kali ini kita kedatangan aktivis muda, terus juga organisatoris juga, pernah menjabat sebagai Ketua BEM UPN Veteran Jakarta tahun 2016, sarjana hukum, terus juga politisi dari Partai PSI, politisi muda lah ya Mas, karena kan masih muda banget lah Mas itu. Tapi kader lah ya. Oke. Selamat datang Mas Danu Wintoro, sarjana hukum. Siap. Nah, sekarang masuk ini Jan. Kenapa kita ngundang Mas Itor? Nah, ini dia. Jadi alasan yang banyak banget lah buat undang kita. Sayang kalau kita nggak undang ini, Pip. Jadi hal yang sangat menarik lah. Banyak banget hal yang perlu kita pelajarin dari beliau ini. Karena di samping beliau merupakan seorang politisi muda juga, dan perspektifnya pasti sangat banyak lah. Insight-insight yang kita bisa dengar terkait kepemudaan, aktivisme, dan lain hal sebagainya. Betul. Mas, tapi pertanyaan pertama. Banyak banget orang yang skeptis atau mengunderestimate orang-orang yang dulunya ketua BEM terus jadi politisi. Kenapa akhirnya lu memilih itu? Ini tiba-tiba sebenarnya di luar ini ya, di luar. Sorry ya. Di luar skrip ya. Di luar skrip ini. Iya, sebetulnya kan yang menjadikan orang banyak skeptis itu karena pertama banyak ketua BEM itu mereka melacurkan gerakan. Oke. Track record mereka sebelum berpolitisi. Nah, gue tuh pernah berbicara bahwa gue mau jadi politisi dulu, baru menjadi aktivis. Oke. Makanya kenapa pas tadi dibilang aktivis gue nggak protes, karena gue udah berproses sebagai politisi jauh sebelum gue jadi aktivis. Oh, jadi lu anggap sebenarnya ketika kita berorganisasi kita berpolitik juga gitu? Ya jelas. Okay. Dan jangan jadikan lu seorang aktivis tapi ya bancakan terima juga. Pindah titik. Demo, lu ambil duitnya, gerakan lu tinggal. Kan kayak gitu, makanya wajar sih. Nah, Mas, sebenarnya balik ke apa ya? Bukan balik, sebenarnya lebih gue pengen ngobrolnya itu kita lebih ke arah perspektif dari anak muda, terutama generasi Z. Sebenarnya kita berbeda generasi Mas, tapi bukan berarti lu tua, enggak, maksudnya kita secara umur enggak beda jauh, enggak beda jauh maksudnya, tapi beda generasi aja gitu. Nah, karena beda generasi menurut gue kayaknya akan berbeda perspektif, berbeda pandangan, berbeda cara berpikir gitu. Nah, lu ngelihat generasi gua, generasi Ojan, generasi Z lah ya, itu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Ya, sebetulnya pasti lebih kritis dan lebih lebih banyak apatisnya salah satu kan. Kan jelas lah lebih banyak apatisnya karena mereka udah mulai bergeser nih nilai-nilai budayanya mereka yang pada saat ini buat mereka tuh tidak terlalu aware. Oke. Tapi pada dasarnya mereka adalah generasi teman-teman sekarang itu adalah orang-orang yang potensial, karena ketika mereka diasah itu mereka akan jauh lebih tajam, dan mungkin karena mereka punya jiwa yang sudah mulai jadi apatis, mereka tuh akan lebih objektif ketika mereka menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kayaknya harusnya lebih keren sih generasi sekarang. Tinggal banyak wadah-wadah aja yang membuat mereka menarik. Nah, itu dia, makanya tadi lu singgung juga kata terakhir lu, banyakin wadah-wadah yang membuat mereka menarik. Itulah esensi dan tujuan Ruang Gerak Indonesia sebenarnya. Terutama ya itu masyarakat bertanya intelektual menjawab ini, karena kita singkat MBIM, itu jadi program kita, implementasi dari program kita yang pencerdasan sosial gitu. Nah, kenapa kita rasa kita harus bikin Ruang Gerak Indonesia? Museum Mas. Iya. Nah, ini dia Iya. Ini kopi Bligus nih ya. Kopi Bligus. Cakep nih. Warnanya kental. Cocok nggak sih?
Nah, tadi sampai ruang gerak Indonesia Ruang gerak, MBM. betul. Kenapa kita bikin ruang gerak Indonesia dan MBM ini? Karena kita rasa anak muda tuh sekarang ya kurang wadah gitu, kurang ruang. Makanya kenapa kita tarik nama kita ruang gerak Indonesia, karena ruangnya itu biar jadi wadah buat anak muda. Nggak cuma punya ruang doang atau punya wadah doang, anak muda tuh juga harus bergerak. Makanya kenapa namanya ruang gerak Indonesia. Secara filosofis gitulah namanya. Lanjut aja. Filosofi singkat lah. Iya. Wadah yang ya seenggaknya bisa mewadahi banyak golongan muda lah. Iya. Karena kedepannya golongan muda ini jadi bonus demografi juga kan Iya. di tahun 2045 juga. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, kita nggak bisa wadahi. Iya. Nantinya malah banyak sekali orang-orang yang kreativitasnya nanti bisa Iya. angkat lah. Itu Iya. dia intinya. Nah, tadi juga Mas Ito sempat nyinggung bahwasannya anak muda tuh apatis lah ya, di Gen Z terutama. Gen Z apatis, padahal sebenarnya mereka jauh lebih kritis gitu nggak sih? Jauh. Lebih kritis. Nah, maksud kita sebenarnya adalah sayang banget ketika generasi Z yang notabene jauh lebih kritis tapi malah apatis, jadi nggak ada output aja dari apa yang mereka pikirin gitu kan. Padahal seharusnya ketika mereka mikir sesuatu dan kritis akan suatu hal, ya mereka create something gitu, atau nge-build something yang bisa memberikan keterdampakan gitu. Narasumber sebelumnya sebenarnya bilang kalau misalkan keterdampakan tuh bukan yang suatu hal yang sifatnya luas gitu. Keterdampakan bisa dari buat diri lu sendiri gitu. Nah, menurut lu gimana Mas, soal peran anak muda, apa yang harus anak muda lakukan gitu buat bisa menjadi orang yang berdampak? Berdampak banyak ya. Setahu gue Pandawa Group itu Iya. mereka juga terdiri dari beberapa Gen Z. Iya. Terus Clash of COC-nya ini Ruang Guru. Iya. Nah, itu kan mayoritas itu kan masuk di generasi Angkatan Z. gue ya. Iya. Itu kurang pinter apa? Iya. Tinggal bagaimana caranya wadah-wadah ini memberikan kepercayaan ke mereka. Iya. Kenapa tadi gue bilang teman-teman di generasi Z itu lebih kritis? Karena mereka balik lagi ke skeptisan itu. Iya. Kayak gue ngapain ikut lu? Karena masih banyak orang yang menerapkan nilai-nilai feodalisme, ya senioritas. Iya. Nah, Gen Z ini lebih apa ya, cenderung mereka berani melawan. Oke. Gitu. Jadi kayak gue kok lu gitu banget gitu. Iya, iya. Mayoritas ya, ada beberapa Gen Z ya yang dicabut hak asasi manusianya juga diem aja ada. Itu dia. Ada. Tapi Gen Z yang bagus itu mereka berani Iya. melawan feodalisme itu. Jadi kayak mereka tuh lebih cenderung mencari wadah yang mereka bisa berkembang secara apa ya? Secara bebas. Iya. Tanpa ada intrik-intrik senioritas, Oke. tanpa ada yang dimanfaatkan, Iya. berlebihan dieksploitasi lah mereka gitu. Jadi kayak yang nikmatin gerakannya pimpinannya nih gitu. Oke. Anggaplah ruang gerak ini ya kan. Iya. Akhirnya ini kita nggak apa-apa ya pakai bahasa-bahasa Nggak yang apa-apa. agak nyeleneh. Iya. Melacurkan gerakannya ketika nanti Iya. Waduh. menjadi besar. Kan kita Iya, apa? betul. Tiba-tiba bergabung di kubunya Pak Presiden ya Iya. kan. Ya kan? Iya. Menjadi corong-corong pemerintah ketika pemerintah melakukan penggusuran atau Iya. sebuah hal-hal pelanggaran HAM Iya. di masyarakat. Mm-mm. Ya kan Gen Z itu bisa berpikir lah, gua Iya. ngikut lu, gua ngadain program, gua punya nilai-nilai apa ya, yang bisa gua titipkan ke lu karena gua merasa lu idealis. Oke. Wadah itu idealis, tapi kalau kayak gini juga mereka pasti berpikir Oke. gitu. Nah, tadi kan lu sempat nyinggung feodalisme Jelas. karena memang ya mungkin kalau buat kita tarik ke belakang pasti kayaknya gara-gara kolonialisme di Indonesia yang terlalu lama. Setuju nggak Mas kalau statement itu tuh? Enggak sih. Enggak juga ya? Kayaknya itu budaya Indonesia itu. Balik lagi ke pola pikir. Pola pikir, benar. pribadi masing-masing. Oke. Iya toh, kan bahkan sempat ada, gue nggak tahu ya ini bisa terkonfirmasi atau Iya. enggak. Bahkan Hindia Belanda itu sebetulnya sebelum ada kerja paksa itu mereka Iya, membahas itu apa? Iya, bayar Iya kan? bupatinya gitu ya. Iya kan, memang itu jadi dari tokoh-tokoh kita juga yang melakukan itu. Gitu sih. Jadi jangan menyalahkan kolonialisme ini. Iya. Yang salah kan diri kita kalau kita, ya mungkin kita juga masih ada feodalisme. Gue senior lu. Iya. Gimana Jan? Nah itu dia Pip, kalau misalnya balik feodalisme nyalain kolonial, katanya sih pernah ada sejarah yang mengungkap itu tuh. Sebenarnya ada buku Belanda yang bilang sebenarnya Indonesia tuh nggak dijajah 350 tahun. Iya. Karena itu buat
mendiskreditkan bangsa Indonesia itu sendiri karena Iya. mereka dijajah lama, bangsanya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kebentuklah mindset itu. Padahal Iya. mah katanya itu nggak selama itu, dan itu lagi balik lagi ke budaya dan pola pikirnya si orang-orang kita sendiri. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya feodalisme tadi lu bilang datang dari, maksudnya dari senior yang Ya. punya sifat senioritas tinggi, terus akhirnya timbul strata di situ segala macem lah ya. Nah, kita tuh sebenarnya sebagai Gen Z menyikapinya gimana? Apakah kita harus melawan kondisi sosial tersebut, atau emang kita harus mengikuti alurnya dulu baru kita nanti buat perubahan di dalam gitu? Apa gimana Mas maksudnya? Lawan. Lawan. Kalau kita ikutin alurnya, nanti kita membentuk menjadi sebuah budaya yang sama. Oke. Gitu. Lah, fungsinya Gen Z ini sekarang hidup di zaman teknologi yang terbuka ya kan. Iya. Informasi, teknologi itu kan terbuka banget ya Iya. sumber-sumbernya. Iya, mereka akan berpikir lebih kritis. Misal kayak sebuah gerakan yang dibuat oleh orang politik tapi tidak Natural. Iya, tidak natural, tapi seakan-akan itu gerakan masyarakat. Gen Z itu lebih bisa paham, Oke. ini mah emang pendukungnya si A, ini. Iya. Tapi kalau kita, yang apalagi baby boomers, ya orang tua, orang Iya. tua gue gitu, mereka akan lebih percaya, oh ini natural, ini gerakan masyarakat gitu. Saya langsung di WA. Kayak grup, WART. Iya. Like, subscribe gitu ya. Itu dia. Share kalau nggak ada berdosa. Share biar masuk surga gitu ya. Tapi kalau Gen Z ya, Gen Z yang sekarang, mereka tuh dapat hal kayak gitu, mereka akan berpikir dan menjadikan itu sebuah diskusi untuk ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Iya, iya. Nah, kerennya itu mereka punya pola pikir yang lebih tajam, jadi Oke. mereka bisa menyiapkan hal yang serupa. Ya udah, kita bikin dari diskusi-diskusi itu mereka bikin kelompok yang sama, Iya. cuman itu balik lagi karena hal apatis tadi membuat mereka tidak berjaring secara sempurna. Oke. Betul. Gitu. Jadi mereka ya kelompok per kelompok ya kecil-kecil, tapi menjadi eskalasi besar kalau mereka marah. Oke. Apalagi jangan soal Gen Z kira-kira Gen yang Z. iya, Banyak Gen Z sebenarnya. yang buat yang Ya, jadi keresahan. banyak. Diundang di roasting tuh, Bos. Yang jadi sebenarnya yang jadi apa? Banyak banget stigma negatif, terus sebutannya apa sih? Banyak banget yang meng-underestimate-kan Gen Z lah sebenarnya. Terutama Strawberry Generation. Keluarnya bagus nih. Keluarnya bagus. sandwich generation. Beda lagi, ada lagi nih. Dalamnya asam gitu. Dalamnya lembek, asem gitu, lemah, kelihatannya doang nih bagus. Karena kan look Gen Z kan kelihatannya, wih, intelektual segala macem. Tapi katanya Iya. dalamnya itu kedorong lingkungan sedikit, mental health-nya keganggu lah. Mental illness gitu, Bib. Oh, iya. Gitu katanya. Iya, iya. Lo tapi strawberry itu buah yang stratanya Iya. di atas, Bos. Itu kan bisa jadi makna yang kalau Negatif. dilihat dari orang bisa perspektifnya negatif, bisa positif, Bisa. itu Iya, iya. dimaknai kayak gitu. Sama kayak sandwich generation gitu, Iya, yang betul. yang kalau dimaknai secara positif ya Gen Z itu harus ngakomodir atau memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan adik, tapi dia punya kebutuhan sendiri gitu. Nah, Tapi itu cerita pribadi. dia nih dia. Gak apa-apa, kita bisa melakukan gerakan, gak apa-apa, kita aja, tenang. Ini thumbnailnya harus melacurkan gitu. Oh, Mas Kaisang. Assalamualaikum Mas Kaisang. ngelawan cowok, kadernya cowok. Nah, pokoknya gitulah kurang lebih soal Gen Z ya. Dan sebenarnya kalau kita sambungin, kita kan pengen ngobrolin Gen Z ini kita kaitin ke permasalahan-permasalahan yang lebih serius gitu. Jadi nggak cuma permasalahan-permasalahan yang ringan, karena ya tadi Ocha udah sempat singgung kalau misalkan Gen Z itu akan dihadapi dengan bonus demografi tahun 2045 gitu, yang notabene sekarang nanti kita yang ngurusin bangsa, kita yang ngurusin negara, kita yang jadi pejabat publik, kita yang jadi pebisnis dan sebagainya, cukong oligarki gitu kan. Semua kita tuh. Nah, jadi emang untuk mengatasi bonus demografi ini, kita perlu aware ke masalah bangsa, masalah negara tuh mulai dari sekarang gitu. Betul. Nah, nggak usah jauh-jauh ngomongin negara deh atau ngomongin bangsa gitu. Kita ngomongin soal Jakarta dulu aja gitu. Menurut lo nih Mas, kira-kira Gen Z di Jakarta tuh tipikalnya seperti apa sih? Kalau tadi kan Gen Z secara umum,
Ini Gen Z dengan lingkup Jakarta tuh, yang ibaratnya banyak hiburannya, lu punya apa namanya klub malam, Ya. lu punya Emang Genji pasti enggak maksudnya Iya benar. Padahal dia mendeskripsikan Astagfirullahaladzim. roasting mereka. taman udah banyak, taman literasi Blok M. Iya maksudnya hiburan ruang-ruang. iya hiburan Gen Z tuh di Jakarta sangat banyak gitu, mulai dari tadi klub apa hiburan malam, klub Iya. malam, terus juga ini yang negatifnya dulu ya, terus ada Oh berarti semua orang yang negatif. enggak dong. Gue yang jadi bolanya jebak, pasti jebak. Goreng. Tadi klub malam, terus apa judi online gitu kan sekarang lagi marak Iya. banget tuh. Terus apa lagi? Pinjol. Pinjol, narkoba juga kan, segala macem lah. Itu hiburan yang negatif. Hiburan positifnya ada, misalkan ada coffee shop juga banyak, sebenarnya bisa lu manfaatin dan lain sebagainya lah. Nah, menurut lu dengan hiburan yang sebanyak itu, Mas, sebenarnya Gen Z itu harus kayak gimana sih di Jakarta? Gimana ya, Gen Z gue nggak bicara Jakarta aja, tapi spesifiknya Jakarta pasti menyangkut. Iya. Gen Z itu kan dibagi 3 strata dulu. Oke. Lu anak siapa, keluarga berada tidak, Ya. apa tidak. Di Jakarta ini, ya lu harus bagi 3 dulu. Oke. Yang lu bicara masalah taman ini, itu hiburan untuk siapa? Taman literasi misalnya, ya menengah, Iya. klub, ya pasti kan ke atas. Anak-anaknya ya pengusaha, Ya. ya terus bapak sekdas bisa, kan? Ya sekdanya sekda mana dulu kan? Iya, iya. Kan bisa jadi. Zimbabwe, sekda Zimbabwe. Ya, tapi kalau yang mohon maaf, yang mereka tidak seberuntung 2 tier di atas tadi. Oke. Taman itu buat apa sih? Ah, Mereka tuh udah sandwich, burger, geprek. iya tuh. Ada bahan lagi. Iya, Sandwich. burger, geprek. Geprek generation. Iya dong, dengan ditambah juga ada aturan lu kalau mau daftar jadi pekerja apa lu harus S1 dulu. Mereka juga sekolah aja kalau nggak gratis 9 tahun program pemerintah nggak lulus. Kagak sekolah apa? Nggak sekolah. Akhirnya apa? Mereka mencari kegiatan-kegiatan yang mereka diterima di situ. Oke. Geng motor. Oh iya. Geng motor lebih menerima mereka Iya. daripada mereka main di taman. Iya. Mereka bingung karena jangankan mereka, gue harus tarik 15 menit lagi. Mereka bingung, jangankan mereka mau baca buku, mereka SMA aja sebetulnya bukan sebuah hal yang mereka jalani secara Iya. sukarela, tapi Iya. mereka belajar karena keterpaksaan aja. Iya. Udah Langsung aja sih. kopi beligus lagi nih. Yoi. Gue juga boleh minum gak sih? Boleh, Mas. Boleh, Mas. Kopi beligus juga nih. Kopi beligus juga dong. Jangan gini. Aman. Ini tadi V60. V60. Fruity banget sih rasanya. Ini gua kopi tengah ya. Thank you, Mas. Soalnya ada ini yang meracik kopinya di balik. Nah, itu dia benar. Mau nggak? Udah, gua nggak ngopi. Oh, lu nggak ngopi? Iya, Iya gitu. non kopi. Jadi kita klasifikasikan klasterisasi dulu. Iya. Kita mau ngomongin yang mana? Oh, ngomongin yang ini. Gen Z ya nggak Gen Z kan tuh Gen Z yang nggak punya, bukan nggak punya sih, yang privilege-nya tuh kecil. Nah itu dia. Yang punya privilege kecil, meskipun tiap orang punya privilege. Kan lagi banyak bahasa juga tuh. Tapi Iya. ini minus lah, bukan kecil minus. Minus lah, iya boleh lah. Sekarang harus hadir pemerintah buat mereka melakukan sesuatu hal. Iya. Pemerintah itu kadang-kadang mereka stop di strata yang menengah. Iya. Yang kecil itu mereka udah mikirnya satu keluarga, satu paket. Iya. Tapi mereka lupa bahwa di keluarga itu ada satu potensi yang suatu saat mungkin mereka bisa jadi presiden. Iya. Selanjutnya, Iya. menteri selanjutnya, ya macamnya Bro Balil. Ya, itu dia Bro melangkah. Balil itu kan kakinya dari Fakfak. Iya, melangkah dari timur. Melangkah dari timur, dari orang kecil, Dari ya, nol. ya, dari nol. Kalau itu memang kenyataan, artinya ya sama seperti di Jakarta, ada yang berpeluang seperti itu. Nah itu kan tidak terawat. Mereka Iya, kira benar. pengamen. Iya. Mereka kalau kita tanya masalah kriminalitas, mereka lebih bisa menjawab. Tapi mereka bukan semua pelaku ya. Iya. Mereka hanya pasti mengenal. Iya. Di lingkungan mereka pasti ada yang seperti itu. Iya. Nah itu kan tidak di Rangkul dengan baik lah. rangkul dengan baik Iya. pemerintah, Hmm. kelurahan lah. Iya. Kelurahan kan juga kadang-kadang mikirnya cuman
apa ya? Jam 3 balik. Astagfirullah. Ini ASN kalau di Tiga bang, kamu gitu ya? ini digugat aja nih pakai pengacara negara nih. Nah itu PSN. Pak ini ya Pak. Oh. Tahu juga. Nah, oh ya, tadi lupa gua singgung mas. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin Jakarta jauh banget, udah lumayan jauh lah ya. Ini jawaban kalau ngidul nih. Iya. Tapi sebenarnya yang kita salut dengan analisa lu sebenarnya kan bukan tinggal di Jakarta kan mas? Gue Iya. daerah penyangga gue, kota Tangerang. Tangerang ya. Kota Tangerang. Tapi lu kan setiap kegiatan lu segala macam bersinggungan sama Jakarta kan? Jelas. Nah, POV itu sebenarnya yang kita butuh mas dari masyarakat yang bukan tinggal di Jakarta tapi dia secara kegiatan bersinggungan langsung sama Jakarta. Kita pengen tahu gitu, maksudnya kalau dari POV lu permasalahan di Jakarta tuh apa aja sih mas? Kalau tadi kan udah spill dikit-dikit lah tapi belum yang terlalu Kalau banyak. itu lebih ke manusianya kan. Kalau sekarang kan infrastruktur. Iya. Ya kan. Sebetulnya yang paling banyak kendaraan masuk ke Jakarta itu kendaraan dari Tangerang juga pasti banyak, Iya. Depok banyak, Bekasi Bekasi. banyak. Ya kan? Gua sebagai itu ada telepon. Telepon angkat dulu Beb. SMS Halo. dari. Dengan siapa di mana? Ketik rek. Mana itu? Itu apa itu? Oh, pelurus. Oh, beneran apa itu? Ini beneran. Ini berarti di-cut ya? Oh, nggak usah. Nggak usah. Enggak usah, coba rolling aja mas. Nggak usah ribet. Wah, nggak ada ini apa-apa mas. Di depan. Mau angkat dulu mas? Nggak usah. Oke. Di silent aja, di silent. Tolong. Udah. Makasih. Gimana mas tadi? Ya, masalah transportasi umum Iya. kendaraan ya. Gua tuh kalau ke kerja itu di Purabeta karena Ciledug ya? Ciledug. Sebetulnya antusias kita dengan transportasi umum itu kalau nggak hari Minggu, Iya. Sabtu yang sepi itu nggak mau. Karena mohon maaf, kita tuh sebenarnya tertarik banget dengan transportasi Jakarta yang udah bagus banget ya. Itu dari Ciledug ke Blok M lah, CSW ya, atau CSW. Kita tuh nggak butuh waktu lebih dari 30 menit. Iya. Kalau busway ya, itu cepet banget karena jalan paling atas Iya. yang soliter, yang Iya, iya. cuman busway aja. Tapi yang jadi kendala, itu kalau hari kerja, kita tuh bener-bener yang duduk, tapi ya buat napas aja mungkin susah kalau untuk Iya. orang yang tingginya kurang 100, dari 150 cm tuh Iya. mereka akan tenggelam banget. Nah itu yang Ikan jadi cuek kendala. lah, ikan cuek. Iya, dan kantong parkir itu mohon maaf ya, di Purabeta ada satu kantong parkir. Lu parkir motor atau motor itu 10.000. 10.000 kali 30 hari. Iya lebih better daripada lu ngerasain kemacetan, lebih better daripada lu ngisi bensin. Iya. Tapi yang jadi masalah itu tutupnya jam 10. Jam 10 ya paling lama jam 12 lah. Udah nggak ada yang jaga. Lah, kan kita mobilitas kita di Jakarta itu kadang bisa di bawah jam 5 atau lembur-lembur banget bisa di atas jam 12 baru sampai. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah dalam. Mungkin warga Depok pun juga sama. Mereka juga udah males emang murah, emang enak, tapi kalau armadanya lebih dibanyakin, Iya. itu mungkin mereka akan beralih dan kantong-kantong parkirnya Iya. dibuat murah. Itu lebih enak. Nah, itu maksudnya permasalahan Jakarta yang yang dialamin sama orang sama Sitor yang notabene Mas Sitor penduduk Tangerang ya. Penyangga ibu kota. Penyangga ibu kota. Udah nggak ibu kota. Iya apa? Apa gitu? Daerah khusus. Khusus tetap. aja, khusus. Di DKJ. DKJ. Iya. Nah, sebenarnya permasalahannya sangat kompleks juga sih karena di samping infrastruktur kita juga terbatas masalah lapangan pekerjaan gitu. Wah, kacau. S1 aja nih ya, gua baru lulus jujur aja nih baru sidang kemarin gitu sama Ojan. Udah ngelamar berapa ratus perusahaan? Tahu. Nenggo lu ratusan. Tengok. Lapisan. Ya udah banyak banget ngelamar perusahaan tapi apa ya, nggak tahu kita yang emang CV-nya kurang, portonya kurang tapi susah banget gitu buat dapat kerjaan yang notabene S1 ya, yang dimana S1 tuh di zaman dulu bener-bener yang Iya. orang yang punya
privilege tinggi gitu. Maksudnya gampang lah kalau dulu tuh kuliah S1 lulusan S1 terus dapat kerja tuh gampang. Tapi sekarang tuh susah banget. Ibarat tuh kalau secara perbandingan ya, S1 sekarang sama kayak gimana? SMA. S1 sekarang sama kayak lulusan SMA aja gitu. Bukan ngebandingin lulusan S1 dan lulusan SMA ya. Tapi ya kita sebenarnya berkuliah dengan harapan untuk menjadi orang yang lebih baik secara karir gitu ya. Tapi sekarang banyak banget S1 pengangguran tuh banyak banget gitu. Nah lu ngeliatnya gimana tuh Mas? Apa kita harus S2 nih langsung? Gak bisa. S2 nganggur lagi. Nganggur lagi. S3 nganggur lagi. S3 nganggur lagi karena hilangnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Sekarang ada terakhir kemarin ada skandal profesor akademisi. Ya. Aduh, itu siapa itu ya? Bos. Bahaya bos. Itu yang tersangkut itu orang-orang besar itu. Gue sebut kan ada editor. Ada editor. Kalau itu terlalu itu terlalu remeh ya. Iya. Oh, iya. Tempo sampai mengulik itu, artinya itu udah kelas-kelas Iya, kaliber iya. Basoka lah. Iya. Ini kita kalau sampai menyebut namanya hilang mungkin. Bahaya. Enggak, ya maksudnya Tambah susah lu pilih lamar lagi tambah susah. hilang orang. Editor. Ini saya itu, saya editor. Jadi mau dia S1, Mau S2. S2 kalau dia dirasa kurang dari interview user. Ya. Ini kan syukur-syukur udah sampai masuk interview user ya. Kadang-kadang sebelum masuk aja udah nggak dipanggil-panggil. Dan sesuai kompetensinya dia pasti terima dan lebih dipercaya itu universitas-universitas swasta. Iya. Semisal BINUS. Iya. Lu lamar di suatu kantor perusahaan swasta. Ini kita bicara swasta ya. Iya. Swasta itu mereka lebih fair dan Iya. objektif. Ya beberapa sih ada yang orang dalam pasti. Iya. Tapi kalau itu kan biasanya perusahaan-perusahaan yang kalau pakai orang dalam itu artinya Iya. ya mereka juga kurang bagus juga. Iya, iya. Perusahaan. Benar. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar yang bonafit tanpa orang dalam itu, mereka kalau udah ngeliat BINUS sama ngeliat inilah UPN lah. Iya. Jauh lah. Oke. Jadi balik lagi ke trustnya, kepercayaan Iya. teman-teman pengusaha ke dunia sivitas pendidikan. Iya. Karena memang sekarang bisa dibeli. Ijazah bisa dibeli, SKS Bisa, bisa, Mas. bisa, Gimana? skripsi Gimana? bisa dong, Bos. Coba Nih, kirim link Shopee-nya. bisa. Gua kalau mau jemput orang yang pakai itu seorang lawyer nanti gua disomasi. Jadi Pokoknya universitasnya kagak ada namanya dah. enggak ada namanya. Ada namanya, Pak? Ada. Kalau gua dulu SD pernah denger. Itu Apa? pas gua SD. Jangan sebut nama. Enggak, pas gua SD beli aja nih ijazah ini kan. Ya kan, instansi pendidikan ya, terus ijazah S1 jadi bisa dibayar. Iya. Ya, mereka udah nggak menganggap lu mau strata lu apa, tapi kalau lu kompeten lu pasti masuk lah. Dan lapangan pekerjaan sekarang lebih menyempit karena Shopee juga udah pindah ke Jogja nih sekarang nih. Untuk lebih murah lagi membayar gaji karyawannya dan banyak layout lah dari startup maupun perusahaan sektor. Nah kebetulan dari tadi kita banyak banget menyinggung orang, banyak banget menyinggung instansi dan lain sebagainya. Bos, tapi kita belum menyinggung satu orang. apa siapa? Pak Prabowo. Jangan. Tapi gua apresiasi Gibran, dia keren sih TikToknya, editornya keren. Iya, keren itu. Udah kita lanjut lagi, jangan. Iya. Jangan bahas itu. Tadi kita banyak menyinggung orang yang notabene ya pasti editor kita kerja lebih keras. Iya. Tapi satu yang belum kita singgung, tempat kita take podcast. Asik, ini dia. Ini dia kan, guys. Jadi kita take podcast sekarang di Kopi Bligus MIM, Masyarakat Bertanya Intelektual Menjawab episode 3 ya. 3. Episode 3. Bintang tamunya Mas Itor, kita take di sini karena menurut kita tempatnya nyaman banget ya. Terus juga kalau lokasinya di Jalan Karang Tengah. Sebenarnya dekat ke Cinere, tapi masih Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman yang di dekat sini bisa mampir buat rapat, buat meeting, buat pacaran segala macam karena konsep tempatnya lebih ke intimate. Jadi Gen Z nih pacaran mulu. Iya, kayak gitu lah pokoknya. Silakan teman-teman mampir ke Kopi Bligus. Gua pesen kopi tengah. Itu rekomendasi menu dari Kopi Bligus.
cobain sendiri. Kalau Kasih tahu kopinya kenapa. juga enak kok. Oh iya, Gua masih pesen tahu. red velvet. Ini pokoknya tadi pilihannya. Jadi gue karena tukang kopi aja, gue Iya. ngomong request ke peracik kopinya nih Ah. kayak profesional, fruity dipilih. Fruity, V60 ya, manual brew. V60 mana Oke. bro, kopinya gue nggak tahu bijinya apa, tapi fruity enak mas. Tapi enak. Enak. Enak ya. Gak Nah, bikin panas lah bro. nggak bikin panas bro. Lu pesen apa Jan? Red velvet. Red velvet. Iya, itu dia. V-nya 2, red velvet. Alah. Jadi gitu buat teman-teman yang mau ngopi, mau rapat, mau kerja segala macam bisa mampir ke Kopi Blik. Alah, Mampir ke kopi. Bisa mampir ke Ini kalau tidak ikhlas dia promosi begini ya. Sumpah demi Allah ikhlas. kan? Ikhlas dong. Bisa mampir ke Kopi Bligus di Jalan Karangtengah Raya, lokasinya di atas Indomaret. Cari aja Indomaret Jalan Karangtengah Raya yang paling luas parkirannya. Jadi teman-teman bisa bawa mobil, bawa motor, lengkap lah kesini, bawa truk apa segala macam. Bisa ngopi di Kopi Bligus, oke? Nah, pertanyaan terakhir Mas. Lupa gua nanya apa tadi. Jangan Ada nggak lu pertanyaan terakhir Jangan buat kita? tanya tentang Prabowo dan Gibran ya. Enggak. Aman Mas. Oh, pertanyaan terakhir ini. Solusi. Solusi lah. Solusi. Solusi buat anak-anak Gen Z. Ya Gen Z yang ibaratnya yang itu. Iya. Clusternya kita coba belah lagi tuh. Yang Iya. dari nol lah. Gen Iya. Z yang nol nggak ada latar belakang siapa-siapa. Iya. Yang kalau kata Bambang Pacul Korea Iya. Korea sejati. Iya. Balik rokok. Jangan bisa. Solusinya sih nggak ada dari gua, karena balik lagi kita udah dibuktikan Gen Z ini malah lebih kritis, tapi Iya. juga apa ya, apatisnya tinggi juga. Iya, iya. Jadi sampai banyak hal-hal yang gue marah ketika gue harus menyinggung instansi. Iya. Gue marah ketika ada pembatasan bicara di DPR RI oleh Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. Gen Z ada yang kelihatan? Iya. Gak ada. Mereka sibuk ngerampok politisinya sekalipun mereka aktivis. Astagfirullah. Jangan astagfirullahaladzim. Kita Iya. nggak tahu, siapa tahu suatu saat nanti kita pelakunya toh. Oh iya benar. Tapi gue marah akan hal itu. Mana ada wakil rakyat dibatasi 5 menit melalui alat ya. Jadi kambing hitamnya sekarang artificial intelligence, Oke. AI. Hmm. Itu gue marah. Itu aktivisnya. Apa Gen Z yang katanya bonus demografi, mereka nggak aware sih. Iya. Jadi gue nggak ada solusi buat Gen Z. Karena Gen Z ini sejatinya mereka lebih pintar dari gue. Iya. Bahkan ya itu ruang guru itu pertarungan ada Iya. ya yang gua kagumi Sapir. Oh iya, Sapir tuh. Siapa Iya. ya? Siapa? Iya yang di TikTok Sapir, mulu. iya. Di TikTok mulu, Iya, FPP mulu. Ubi ya? Bukan, dia dari KAIS Oh, luar ya? di Korea ya. Wih. Kurang pintar apa? Iya. Iya. Jadi gua nggak berhak untuk memberikan solusi ke mereka. Gue Oke. cuma pengen mereka lebih aware aja buat Iya. masyarakat. Ya kayak banyak hal sekarang lagi di berita, ya mereka lebih seneng main Mobile Legend, Iya. lebih seneng nongkrong, lebih seneng ngopi. Mm-mm. Padahal ya, gue yakin mereka mendiskusikan politik, gue yakin. Iya. Dan mereka lebih tajam untuk bacaan politiknya. Mm-mm. Jadi gue nggak bisa bicara solusi buat mereka. Tapi gue yakin suatu saat mereka akan aware dan melawan. Iya. Gue sebagai kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia juga, gue tidak membenarkan apa yang salah. Iya. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Banyak politisi yang bagus-bagus kok dari apa PSI. Kaisang contohnya. Masuk lagi sih. Mas Kaisang. Jadikan aku cike. Enggak lah. Kita harus tetap aktif karena saat ini gua sudah menjadi politisi yang juga merangkap sebagai aktivis. Oke. Jadi harus beranilah mengambil yang udah masalah. Oke. Jadi solusinya nggak ada Iya. buat Gen Z, cuman gue yakin suatu saat mereka pasti akan melawan seperti yang terjadi di Beijing beberapa tahun silam yang hingga Hong Kong lockdown Oke. sebelum Covid menyerang dan yang terjadi di beberapa daerah di seluruh dunia ini Iya. yang banyak pergerakan-pergerakan. Eskalasinya pasti meningkat. Iya.
Jangan lupa urusin ini juga pendidikan. Pendidikan ya. Betul. Pendidikan itu Itu. penting banget. Ya. UKT. Jadi jangan nyenggol-nyenggol presiden lagi, senggol aja menterinya. Nanti udah ketemu presiden bagi-bagi. Iya. Iya kan? Bagi-bagi mereka balik kanan. Kasihan yang Iya. udah bergerak juga Iya, ke patung kuda semisal. Ini biasanya oknum-oknum. Iya. Kalau Oknum. nggak ketua BEM, ketua senat, ketua organisasi ekstra. Iya. Gitu. Nah itu jangan sampai menghancurkan gerakan. Iya. Kasihan yang udah berjuang bersama. Gitu. Oke. Nah, jadi secara garis besar dan kesimpulan, sebenarnya Gen Z itu punya daya pikir yang lebih kritis, punya mungkin nilai juang yang cukup tinggi juga ya, tapi Daya juang. Daya juangnya tinggi banget. Daya juangnya tinggi, Kacau. tapi selalu dihantui sama apatisme mereka gitu. Jadi emang itu yang menjadi faktor X gitu. Dan memang ya bener apa yang Mas Toro bilang gitu, bahwasannya gue gak punya solusi soal Gen Z karena harusnya Gen Z menemukan solusinya sendiri, bukan begitu Mas Toro? Betul. Iya. Karena mereka pintar banget. Iya. Gua akuin. Dan iya tadi juga ngomongin permasalahan soal Jakarta yang cukup kompleks dan sangat komprehensif untuk coba dibenahi karena memang mendekati pilkada juga. Jadi harapannya sih semoga gubernur cagup-cagup yang ada itu bisa bisa murni adu gagasan, Harus. bisa murni Bisa dikuliti lah sama Iya, masyarakat bisa secara dikuliti sama masyarakat secara langsung. Terus juga ya kan banyak isu kota kosong ya. Iya, Nah, semoga itu sebuah ya, kontestasi yang sangat Iya. indah kalau Iya. kota kosong. semoga itu nggak terjadi lah ya. Jangan sampai terjadi. Iya. Dan langsung. Lawan juga kota kosongnya menang. Aduh. Itu pernah terjadi. Dia. Itu pernah terjadi. Tapi jangan sampai lah. Jangan sampai Iya, lah. Iya, jangan sampai lawan kota kosong. jangan sampai ada kota kosong lah intinya gitu. Iya. Jadi minimal 2 calon kalau bisa. Ya minimal banget lah. Minimal 2 calon. Biar bisa kita kulitin, biar bisa kita uji gagasannya karena kita mau spill juga Mas, karena dari episode 1 sampai episode 2 kita udah nyinggung, kita ada big event gitu. Jadi kenapa harus adu gagasan dan adu jalan pikiran? Karena kita punya cagup keliling. Ruang Gerak Indonesia punya program kegiatan cagup keliling yang cagup yang nanti udah disahin sama KPU, kita ajak untuk keliling ke tiap-tiap kampus yang ada di Jakarta untuk kita uji gagasannya, untuk kita uji jalan pikirannya, untuk kita uji seberapa paham dia permasalahan soal Jakarta, terutama masalah distrik-distrik, misalkan Jaksel, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan lain sebagainya. Paham nggak mereka isu soal permasalahan soal per distrik itu gitu. Jadi nggak cuma ngomong soal normatif, nggak cuma ngomong soal general, cagupnya harus paham terkait permasalahan-permasalahan yang sifatnya mendetail, bukan begitu Jan? Betul, Beb. Mau nambahin? Cukup. Cukup. Oke. Cukup. Cukup. Sebentar Itu lagi. kameramen kita durasi. sebentar lagi selama beberapa hari ke depan mungkin akan tayang flyer kita untuk cagup keliling karena kita juga butuh teman-teman generasi muda Gen Moods untuk berpartisipasi di acara cagup keliling dengan kita open volunteer. Semoga harapannya teman-teman juga banyak yang berminat dan bisa berkontribusi dalam menjaga demokrasi. Betul dia, betul. Oke, mungkin segitu aja episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Itor udah menyempatkan hadir, udah mau jadi narasumber kita. Semoga Mas Itor selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Semoga rezeki dilancarkan. Amin. Dan semoga yang diharapkan menjadi kenyataan. Iya, Asik. harus. Terima kasih Mas Itor. Kita terakhir tagline ya. Yoi. Betul. Gue mulai, yang muda bergerak. Mudah berdampak. Mudah bermakna. Asik. Terima kasih Mas Itor. Sukses. Makasih banyak, Mas.